Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Dwi Cahyati dari KPID 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang emosi. Selanjutnya, emosi diartikan sebagai impuls yang muncul akibat dari suatu rangsangan dari dalam maupun dari luar. Emosi bermacam-macam. Contohnya emosi sedih, emosi bahagia, emosi marah, dan emosi bermacam-macam lainnya. Emosi dalam bahasa awamnya seringkali dipakai untuk mendeskripsikan kemarahan saja. Namun, sebenarnya emosi memiliki arti yang lebih luas dan mewakili banyak macam perasaan. Emosi berkaitan dengan psikologi seseorang dan suasana hati yang sedang berlangsung. Emosi dapat dikeluarkan perilaku tertentu, perasaan dan perilaku saling terhubungan dengan emosi. Emosi berarti isi hati yang dituangkan ekspresi fisik. Macam-macam emosi ada dua. Satu, emosi sensoris. Emosi sensoris yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar tubuh seperti dingin, panas, dan sakit. Emosi psikis merupakan emosi yang memiliki alasan kejiwaan seperti perasaan intelektual yang berhubungan dengan perasaan perasaan benar atau perasaan terkait hubungan dengan orang lain, baik secara perorangan maupun kelompok. Teori-teori emosi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Menurut teori James Lange, emosi adalah persepsi tentang perubahan tubuh. James mengatakan bahwa emosi adalah ketika kita merasa sedih, ketika menangis, marah, ketakutan. James dan cara mengusulkan gagasan mengenai rangsangan kejadian pada emosi. Yang kedua, teori Cannon-Burt. Emosi yang dirasakan dengan respon dari tubuh merupakan keadaan yang berdiri sendiri. Cannon mengajukan pendekatan untuk melihat adanya hubungan antara keadaan tubuh dan emosi yang dirasakan melalui riset. Menurut teori ini, emosi dihasilkan dari stimulus luar, kemudian mengaktifkan hipotalamus. Hipotalamus mengirim output ke dua arah, yaitu 1. Organ dalam tubuh, otot-otot eksternal untuk tubuh berekspresi. Yang kedua, ke korteks, di mana pola diterima sebagai emosi yang dirasakan. Ketiga, teori kognitif tentang emosi. Teori ini memandang emosi sebagai hasil interpretasi kognitif dari rangsangan luar atau dalam tubuh. Proses interpretasi kognitif dalam teori ini dibagi menjadi 2, yaitu 1. Interpretasi stimulus dari lingkungan. Kedua, teori menekankan pada stimulus internal dalam tubuh. Yang keempat, teori emosi dan motivasi. Emosi dan motivasi berjalan beriringan atau bersamaan. Emosi ditempatkan sebagai suatu rangkaian dari emosi. Tompkins mengungkapkan bahwa emosi merupakan energi bagi dorongan-dorongan yang selalu muncul bersama. Perubahan fisiologis dalam emosi. Pada saat emosi muncul, maka ada perubahan yang terjadi pada tubuh atau fisik menjadi 2, yaitu 1. Galvanic skin respon dan peredaran darah. Ekspresi dan persepsi emosi. Ekspresi pada emosi bila dilihat oleh orang lain meskipun diekspresikan secara verbal maupun non-verbal. Ekspresi verbal misalnya berupa kata-kata dengan berbicara tentang emosi yang sedang dirasakan. Ekspresi nonverbal merupakan ekspresi wajah, gerakan fisik, pengucapan isyarat tubuh, dan tindakan-tindakan emosional. Yang pertama, ekspresi wajah. Ketika hati dalam keadaan sedih atau bahagia, maka wajah pun akan mencerminkan sesuai dengan perasaan tersebut, sehingga hanya dengan melihat
wajah seseorang, orang lain bisa menilai apakah orang itu terlihat senang, sedih, terkejut, bahagia pada setiap jenis emosi. Yang kedua, ekspresi vokal. Nada suara akan mengikuti suasana hati. Apabila bahagia, maka suara akan terlihat girang, senang. Apabila terlihat sedih, akan murung, akan diam, dan lebih ke yang dinamakan bad mood, yang suka berdiam diri gitu. Yang ketiga, ekspresi fisiologis. Ketika emosi berubah, maka kondisi fisiologis juga akan merubah meskipun tidak dirasakan secara langsung. Yang keempat, gerak dan isyarat tubuh. Emosi akan diekspresikan melalui gerak tubuh. Misalnya ketika seorang sedang jatuh cinta, maka akan gugup, terus malu, terus berkeringat dingin, bertindak lebih ceroboh gitu, salting kalau bahasa gaulnya, tersenyum sendiri tanpa disadari, dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan emosi pada saat seorang sedang emosi sedih, maka akan cenderung lebih diam. Apabila dalam keadaan emosional marah, seseorang bisa sampai melempar meja juga bisa, bertengkaran contohnya, terus bisa memaki-maki teman di sekitarnya gitu. Sekian dari presentasi saya tadi. Saya ucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya karena banyak salah. Saya ucapkan terima kasih.